Halo, sore teman-teman seperjuangan. Asam lambung, anxiety, GERD, gastrik, psikosomatis, dan depression. Sore hari ini suasana mendung, cuaca. Biasanya kalau untuk orang asam lambung, gastrik, GERD, ada beberapa yang sensitif dengan cuaca dingin. Tapi kalau sudah sembuh ya biasa-biasa aja. Kali ini Apri ingin melanjutkan lagi tentang VT yang kemarin, tentang disiplin dan komitmen. Kemudian juga tentang obat-obatan untuk menyembuhkan jika teman-teman ada didiagnosa asam lambung yang berlebihan, gastritis atau GERD. Kalian bisa cari sendiri ya, definisi GERD dan gastritis berbeda. Kemudian apabila teman-teman sudah didiagnosa, ingat ya, diagnosa itu penting sekali. Apabila teman-teman sudah diagnosa, apa puncanya? Kadang-kadang anxiety ini bukan hanya hadir karena dua halnya aja, tapi banyak dari faktornya. Dulu asam lambung yang tinggi mengakibatkan GERD, jadi memuncak ke anxiety disorder. Poin pokok hari ini saya lebih menekankan kepada anxiety disorder, karena kalau kita bicara masalah fisik, GERD dan gastritis, kita tahulah itu bahwa itu adalah luka fisik. Luka fisik itu harus kita obati, apalagi sifatnya kronis ya. Namanya luka lambung atau peradangan, nggak mungkin lah luka di tangan aja penyembuhannya sangat-sangat lama, apalagi untuk luka di dalam tubuh. Itu juga prosesnya juga sangat lama. Asupan makanannya juga harus dijaga, karena lambung itu kan tempat makanan itu masuk dan tertampung kan. Justru lambung itu sendiri yang terluka atau radang kan gitu. Kemudian yang memperparah itu adalah anxiety. Anxiety inilah yang sangat-sangat membuat kita menjadi serba salah, karena sensasi-sensasi anxiety ini yang membuat banyak titik-titik di dalam tubuh kita yang terjadi. Ada yang sakit di dada, ada yang sakit di kepala, ada yang matanya buram. Anxiety itu sebenarnya pikiran sih. Cuma kalau sudah menyerang panic attack dan kembali ke jadinya psikosomatis itu tadi ya, dari itu pikiran. Pikiran ini memang berat. Tapi makanya mengapa saya mengatakan di poin pertama, VT ini mengatakan diagnosa awal. Karena diagnosa awal itu penting teman-teman. Saya memberikan edukasi ini untuk mempersingkat teman-teman dalam menghadapi penyakit anxiety disorder dan GERD gastrik ini. Karena kalau lama penanganannya bakalan berlarut-larut. Apalagi setiap hari muncul sensasi baru. Iya, anxiety disorder ini sangat-sangat menyiksa sekali. Apalagi dengan cuaca-cuaca yang mendung. Ada kadang-kadang anxiety ini aneh ya. Mengapa dikategorikan kadang-kadang berobat ke alternatif. Kadang-kadang dia datangnya pada saat posisi perubahan dari sore ke malam, maghrib. Di situ anxiety itu datang menyerang. Seolah-olah kalau kita lihat sekilas seperti ini ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang ada kena guna-guna, atau ya gimana ya istilahnya, bahasa-bahasa seperti itulah. Kemudian anxiety ini juga
membuat hal lain seperti jantung berdebar. Jantung berdebar itu sangat tersiksa loh. Justru dengan anxiety disorder itu, dari pikiran itu, kadang-kadang kalau seandainya kita punya gastrik atau GERD, dia kontak lambung kita itu otomatis bergejolak, menghasilkan pH gas yang tinggi. Semakin kita cemas, denyut jantung kita semakin tinggi, produksi asam lambung, pH lambung itu semakin meningkat. Kalau untuk yang pertama-pertama, teman-teman pasti merasanya kaget, pasti trauma karena belum pernah merasakan seperti ini. Itulah anxiety disorder. Makanya penting sekali kita tenang dalam menghadapi anxiety disorder ini. Makanya dari awal saya tekankan ke PT kalian, mengapa cepat diagnosa, biar cepat ditangani. Apalagi kita orang yang terkena anxiety disorder ini, orang-orang yang sudah berumah tangga, seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga, terkadang beban-bebannya juga banyak. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Benar, pasti nanti pada saat dia sudah terkena anxiety disorder, dia nggak optimal lagi bekerja, sementara beban-beban yang banyak, pikiran-pikiran itu bertambah larut, tambah lagi dengan pasangan yang tidak mengerti, lingkungan yang tidak bisa mengerti. Itu yang menambah anxiety disorder ini semakin parah. Makanya seandainya teman-teman punya hanya sekedar istilahnya sudah dicek diagnosa, tidak ada asam lambungnya, hanya sekedar dispepsia biasa aja, ya perbaiki polanya. Pola itu penting. Pola hidup itu mesti harus kita rubah. Pola hidup, pola makan, jam makan harus kita rubah, jenis makanan harus kita rubah. Kemudian pola pikir mesti kita rubah. Sifat kita yang emosian juga harus kita rubah, karena anxiety disorder ini memang benar-benar membuat kita menjadi emosi ya, kalau orang-orang yang emosi gitu. Tapi yang paling penting itu disiplin dan komitmen. Makanya hasil diagnosa pertama itu yang harus kita tekankan, karena fokusnya langsung ke situ, jadi kita nggak sempat mikir kemana-mana gitu. Tapi kalau anxiety disorder ini dibiarkan berlarut-larut, maka dia akan menjadi 1000 sensasi yang banyak. Sensasi yang banyak ini akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain juga mungkin. Itu yang saya tekankan dari awal, bahwa diagnosa awal itu sangat penting untuk mempersingkat dan cepat untuk menangani penyakit ini gitu. Jadi sore-sore hari ini sambil minum teh, sambil bercengkrama dengan teman-teman, sambil berjaga, sambil melihat alam, menikmatinya, buat hati itu bahagia, enjoy. Anggaplah teman anxiety itu menjadi teman. Memang butuh awal-awal sekali sih nggak ngerti sih tentang anxiety ini, tapi lama-lama nanti teman-teman akan terbiasa. Makanya segera diatasi apabila teman-teman sudah punya diagnosanya dari awal. Untuk masalah obat, kalau memang teman-teman punya gastrik, GERD, dan lain-lain, fokus pada satu obat. Yakinlah, jangan mudah terpengaruh dengan yang ini berubah lagi, bukan apa-apa. Nanti teman jadi bingung. Kita nggak tahu, Tuhan tuh maha mengetahui gitu. Jadi fokus saja. Ada yang pakai daun mengkudu, ada yang pakai rumput, ada yang pakai rimpang. Pilih mana yang terbaik, mana yang pas untuk kebutuhan Anda. Anda yang tahu kebutuhan Anda. Karena kalau Anda paksakan dengan kapasitas ke sana, ke sini, nanti hasilnya cuma akan membuat Anda, kalau seandainya tidak cocok, makin kecewa. Jadi seperti itu aja sih pesan-pesan dan pengalaman dari saya. Jadi nikmati aja hidup ini, hadapi dengan senyuman, cepat sembuh, jaga emosi, dan selalu ikhlas. Salam perjuangan anxiety. Selamat sore.